5 cara membersihkan karma dan mengakhiri siklus negatif. 6 hukum kehidupan dan siklus jiwa. Bab 22, alam energi dan dunia halus. Menjelajah dimensi lain secara spiritual dan supranatural. 1. Dimensi-dimensi realitas menurut kuantum spiritual. 2. Tanda-tanda terhubung dengan dunia halus. 3. Teknik menjelajah alam halus. 4. Jenis-jenis entitas di alam halus. 5. Bahaya dan etika menjelajah dunia halus. Bab 23, kuantum kekayaan dan rezeki. Membuka pintu kelimpahan lewat energi dan batin. 1. Hukum kuantum dalam kelimpahan, Anda menarik apa yang Anda pancarkan. 2. Blok energi yang menghalangi rezeki. 3. Afirmasi kuantum untuk kekayaan dan rezeki. 4. Aktivasi rezeki melalui semedi dan visualisasi. 5. Ritual spiritual supranatural untuk kelancaran rezeki. 6. Memanggil energi kekayaan melalui nama ilahi dan mantra. Bab 24, memanggil dan bersinergi dengan energi halus. Hodam, leluhur, dan penjaga gaib dalam kuantum spiritual. 1. Apa itu hodam dan penjaga energi? 2. Ciri kehadiran hodam atau energi halus. 3. Cara memanggil dan berinteraksi dengan energi halus secara aman. 4. Mantra atau ajian untuk panggilan energi halus terang. 5. Hodam warisan leluhur dan penjaga keluarga. 6. Bahaya bila hodam atau makhluk halus diperlakukan salah. Bab 25, penyembuhan energi. Menyembuhkan tubuh, pikiran, dan batin secara kuantum dan supranatural. 1. Akar energi dari penyakit. 2. Langkah-langkah penyembuhan energi kuantum. 3. Teknik penyembuhan supranatural sederhana. 4. Penyembuhan trauma dan luka batin. 5. Perlindungan dari serangan energi negatif. Bab 26, kesadaran abadi dan pencerahan. Melebur menjadi satu dengan energi semesta. 1. Apa itu pencerahan dalam kuantum spiritual? 2. Tanda-tanda seseorang mengalami pencerahan. 3. Jalan menuju pencerahan. Pelepasan, bukan penambahan. 4. Teknik melebur diri dengan energi semesta. 5. Menyikapi kematian sebagai transisi energi. 6. Pencerahan dalam tradisi Nusantara. Bab 27, menghidupi ilmu. Mewujudkan kehidupan sakral di dunia nyata. 1. Spiritualitas sehari-hari. 2. Menjadi jalan ilmu itu sendiri. 3. Hidup sakral bukan berarti kaku. 4. Memelihara keseimbangan dalam hidup. 5. Ritual hidup harian yang menyatu. 6. Tugas sejati seorang penempuh jalan spiritual. Penutup akhir buku. Menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Lampiran 1, afirmasi harian kuantum. Lampiran 2, doa dan mantra utama. Kuantum. Lampiran 3, tirakat 7 hari transformasi energi batin. Lampiran 4, panduan semedi untuk pemula. Bab 1, pendahuluan. Mengapa kuantum spiritual dan supranatural? Dalam sejarah peradaban manusia, 2 kekuatan utama telah menjadi poros pergerakan jiwa dan peradaban. Spiritualitas dan supranatural. Keduanya sering dipisahkan, bahkan dipertentangkan. Spiritualitas dianggap murni, luhur, dan suci, sementara supranatural kerap dicurigai sebagai praktik gelap, sesat, atau berbahaya. Namun, benarkah demikian? Kita hidup dalam dunia yang terfragmentasi oleh berbagai dogma dan sistem kepercayaan yang memisahkan ilmu menjadi kategori-kategori sempit. Ilmu dianggap ilmiah atau tidak ilmiah. Spiritualitas dianggap benar atau sesat. Supranatural dianggap sihir atau kebohongan. Padahal sejatinya, ilmu adalah satu. Yang membuatnya tampak berbeda hanyalah cara pandang dan cara gunakan. Kuantum spiritual dan supranatural hadir untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan ilmu yang selama ini terpecah-pecah. Ia bukan ilmu baru, tetapi cara pandang baru terhadap ilmu lama yang telah ada. Sejak manusia mengenal kesadaran dan memandang langit. Teori kuantum telah mengubah cara manusia memahami semesta. Ia memperkenalkan bahwa di balik materi yang tampak padat, ada gelombang. Di balik realitas yang terlihat solid, ada energi yang bergetar. Segala sesuatu ternyata tidak pasti, tetapi dipengaruhi oleh pengamatnya.
Inilah celah ilmiah yang memperkuat realitas spiritual dan supranatural yang selama ini dianggap mistis dan tidak masuk akal. Kuantum spiritual adalah kesadaran bahwa manusia bisa menciptakan realitas melalui energi, niat, getaran, dan fokus. Sementara kuantum supranatural adalah jembatan menuju dunia tak kasat mata melalui pemahaman terhadap energi, entitas, serta kekuatan batin. Dengan pemahaman kuantum, kita menyadari bahwa 1. Doa bukan sekadar permohonan, tetapi gelombang niat yang menggetarkan realitas. 2. Mantra bukan sekadar ucapan, melainkan kode frekuensi yang menyelaraskan energi dengan jagat raya. 3. Semedi bukan sekadar duduk diam, tapi perjalanan batin menembus batas dimensi kesadaran. 4. Tirakat bukan sekadar menahan hawa nafsu, melainkan kalibrasi ulang diri agar selaras dengan alam semesta. 5. Ajian dan ilmu gaib bukan sekadar warisan leluhur, melainkan pemanfaatan energi dan kehendak yang disadari. Video ini dibuat untuk Anda yang telah lelah dibatasi oleh dogma dan ingin membuka pintu-pintu kemungkinan. Untuk Anda yang selama ini merasa ada kekuatan besar dalam diri, tapi belum tahu cara mengakses dan memanfaatkannya. Untuk Anda yang ingin memahami dunia spiritual dan supranatural bukan dari sudut ketakutan atau fanatisme, tetapi dari kesadaran yang jernih dan ilmiah. Kuantum spiritual dan supranatural bukanlah bentuk pemujaan terhadap kekuatan gaib, tetapi adalah kebangkitan kesadaran manusia yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kekuatan besar semesta. Bahwa manusia bukan makhluk lemah yang hanya menunggu takdir, tapi adalah pusat energi yang mampu mencipta, mengubah, dan menarik realitas sesuai kehendaknya. Di dalam video ini, Anda tidak hanya akan mendapat teori, tetapi akan diajak memahami konsep, merasakan getarannya, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara bernapas, berpikir, memvisualisasikan, hingga melaksanakan ritual dan praktik-praktik kuno yang dikaji dengan pendekatan kesadaran dan kuantum. Karena pada akhirnya, semua ilmu baik spiritual, supranatural, hingga sihir sekalipun, berasal dari satu sumber kesadaran, satu energi, dan satu kehendak. Selamat datang di perjalanan batin dan ilmiah yang akan membuka gerbang terbesar dalam hidup Anda. Kesadaran bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Bab 2. Sejarah ilmu supranatural dan spiritualitas dunia. Manusia telah mengenal kekuatan di luar nalar logika sejak zaman purba. Jauh sebelum agama-agama besar muncul, manusia hidup menyatu dengan alam, dengan kesadaran bahwa semesta bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga ruang penuh makna dan kekuatan tak terlihat. Di masa itu, supranatural dan spiritualitas adalah satu kesatuan, bukan sesuatu yang perlu dibedakan. Zaman purba. Ketika alam adalah guru di masa prasejarah, manusia mengamati petir, gempa bumi, gerhana, dan pergantian musim sebagai pertanda kekuatan adikodrati. Mereka percaya bahwa setiap gunung, sungai, batu, pohon, dan binatang memiliki roh atau energi gaib yang bisa diajak berkomunikasi. Inilah awal dari apa yang kita kenal sebagai animisme dan dinamisme. Namun, mereka tidak hanya mempercayainya secara buta. Mereka melakukan ritual, tirakat, semedi, dan menciptakan mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Segala bentuk kekuatan batin, kekuatan alam, dan komunikasi dengan roh leluhur diatur dalam sistem spiritual yang meskipun tidak tertulis, tetapi sangat kuat pengaruhnya. Zaman peradaban kuno. Kode rahasia para pendeta dan penyihir. Ketika peradaban berkembang di Mesir, Babilonia, India, Tiongkok, dan Nusantara, praktik supranatural dan spiritual mulai dilembagakan. Muncullah para pendeta, tabib, dukun, dan resi yang menjadi penjaga ilmu. Mereka menguasai ajian-ajian sakti, mengatur kalender ritual, membaca tanda-tanda langit, dan menjadi penghubung antara dunia nyata dan tak kasat mata. Di Mesir, para imam menguasai sihir simbol dan energi piramida. Di India, konsep kundalini, cakra, dan yoga muncul sebagai jalan menuju pencerahan spiritual. Di Tiongkok, berkembang Feng Shui, Qigong, dan ilmu Qi. Sementara di Nusantara, lahir ajian-ajian seperti ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu penglarisan, dan ilmu pelindung gaib, yang menyatu dalam budaya dan kepercayaan lokal. Saat itu, spiritual dan supranatural tidak dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Keduanya dianggap bagian dari penguasaan terhadap diri dan alam. Seorang bijak bukan hanya orang yang mengerti logika, tetapi juga mampu membaca tanda alam, merasakan energi, dan menguasai kekuatan batin.